Udah ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukun? Bikhair walhamdulillah, wa kaifa haluki ya ustazah? Bi khairin walhamdulillah. Udah makan semua? Sudah ya, walaupun ini direkam bukan berarti harus dibuat-buat ya. Iya. Ini mah nggak ngaruh Neng, itu mah biarin aja videonya. Iya kan? Iya. Nggak boleh kaku-kaku, biasa aja kayak saya lagi ngajar. Jadi nggak ada tujuan apa-apa. Ini yang pertama saya supervisi, yang kedua waktu saya kapan ya? Bulan kemarin, waktu kalian mengerjakan tugas buat main map Ukhuwah Islamiyah, ada nggak? Nah, saya 5 hari nggak masuk. Jadi ada tugasnya ngirim video pas lagi ngajar. Tapi bukan berarti semuanya disetting, nggak. Disetting itu di awal aja tadi. Sisanya seperti kita belajar biasa, ya. Oke, jadi materi yang sudah kita pelajari kemarin ada 5 sifat fitrah. Terus tawadu. Terus tawadu, zuhud, sabar, tawakal, ada 5. Ya. Tawadu, zuhud, sabar, tawakal itu ada kaitannya sama materi kali ini. Ya. Kita akan bahas tentang etika ke masjid. 4 materi kemarin kalau kita bisa pahami dengan baik, maka etika ke masjid, apa-apa yang harus dilakukan di masjid aman, nyaman, damai, dan tentram. Aura lagi makan nggak? Ngantuk? Oke, habis itu selesai ya. Sip. Sebelum belajar kita lihat dulu rapi apa enggak? Ada jaket gentayangan? Nggak ada ya. Oke. Ini kan bangkunya nggak ada yang kosong ya? Berarti hadir semua? Ada 1. Siapa yang nggak hadir? Aul itu nama lengkapnya siapa ya? Aulia. Kemana Aulia? Sakit. Antuna berapa orang? 19 ya? Kirain 20. Aulia di sini atau di UKS? Di UKS. Aulia sakit. Udah berapa hari Aulia sakit? Baru pelajaran ustazah. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke etika ke masjid, siapa yang hafal doa mimpi buruk? Udah pernah di storyin kan? Anti ikroi. Ifazi laisa ikroi, hafalkan, bukan dibaca tapi dihafal. A'udzu. Wamin wa ayah durun, siapa yang belum hafal? Aura udah maju belum kemarin ya? Belum ada di checklist ya? Berarti hari ini maju ya? Iya. Selain Aura ada yang belum di checklist lembarannya? Udah semua kan ya? Terakhir harusnya udah sampai nomor berapa? 18 kan ya? Nanti udah sampai nomor berapa yang di checklist? Oh, udah banyak, malah udah 21. Nanti udah sampai nomor berapa? Udah sampai? Oh, malah lebih banyak, 24. Ya. Hari ini kita akan setoran, nanti di akhir doa masuk, keluar dan menuju masjid. Udah semua? Udah semua? Kalau yang sudah berarti doa berikutnya.
Kalau yang belum berarti doa tersebut yang harus dihafal ya, terutama Aura. Aura udah sampai mana kertasnya, coba saya pengen lihat. Malu asal jangan malu-maluin. Malu sebagian dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih banyak banget nih nanti nih. Ya kan Nano ngantri sih. Nanti maju pertama nanti ya. Nih. Yang harus nanti setorin 1. Hari ini ya. 1, 2, 3. Ini 3. Sama ini nih. Yang dibaca sama doa mimpi buruk. Letakkan pakaian keluar rumah. pakaian baru belum? Pakaian baru. Iya, nantilah nyusul. Itu kan setelahnya. Yang penting 3 doa ya. Oke, baik. Sekarang kita coba nyalakan itunya. Nyalain ya. Dibuka boleh, nggak dibuka juga nggak ngaruh kan ya? Oh ya udah, buka aja lah. Biar jelas, biar mantap. Ntar dulu. Ntar nggak kelihatan pula kalian cantik-cantik. Bahaya, bahaya. Ini aman kan ya? Kalau kesenggol-senggol aman dia? Agak lain ya. Sip, syukran. Jazakillah khairan. Udah langsung kebaca, alhamdulillah rezeki anak soleh. Oke, baik. Siapa yang pengen ke masjid ini? Ana, ya. Hari ini kita akan belajar etika dan adab di masjid. Apa nama masjid kita? Ali Usman. Kenapa harus memiliki adab di masjid? Satu orang, angkat tangan. Aura. Masjid adalah tempat rumahnya Allah. Karena masjid adalah rumah Allah. Bagaimana jika di rumah Allah ada yang menyalahi aturan? Dosa ya? Dosa enggak? Ada enggak di masjid Allah yang menyalahi aturan? Ada? Banyak? Atau diubah lagi pertanyaannya. Pernah nggak kita kelas Fatimah, salah satu dari kita menyalahi aturan di rumah Allah? Pernah. Contoh 1. Berisik, bercanda, terus ngobrol, terus emang nggak boleh gibah? Nggak boleh. Kalau ngobrol nggak boleh. Hukum ngobrol apa sih? Hukumnya ngobrol apa? Sunnah ya. Sunnah kalau yang diobroli masalah Kalau ada orang sholat terus ngobrol di masjid, sunnah nggak? Hukum ghibah apa? Haram. Ya. Kalau dilakukan di masjid, makin haram. Oke. Kita cek. Mengapa etika di masjid itu penting? Karena tadi masjid itu rumah Allah. Kalau saya tanya masjid itu asal katanya apa sih? Apa asal kata masjid? Oh, ini udah lain pula ya. Dia. Yang mana? Tulisannya. Oh, gedein ya. Oke. Kadang-kadang saya nanti nggak bisa ngecilinnya. Kalau gini nggak kelihatan? Mengadat dia. Oke, di sini aja lah ya nulisnya ya. Masjid siapa? Ada nggak kelas 8? Apa itu sorof?
Ada nahu juga kan ya? Masjid. Masjid asal kata dari pintar, Masya Allah. Siapa itu yang itu jawab? Sajadah, kemudian yasjudu, masjidun. Kalau sajadah apa artinya? Sajadah yasjudu. Sajadah yasjudu masjidun. Nanti dari sini kita bisa ambil kenapa harus memiliki etika di masjid. Sajadah itu bersujud. Siapa yang sujud? Kita. Masjid itu nama tempat. Berarti masjid tempat sujud. Kalau bahasa Arabnya sholat, sholla yusolli. Kalau ditambahin mim jadi tempat sholat, namanya jadi musola apa artinya? Tempat sholat. Masjid juga tempat sujud. Dalam artian tadi yang dijawab Aisyah, rumah Allah. Makanya kenapa nggak boleh ngobrol yang aneh, apalagi ghibah, naudzubillah, ya. Oke, kemudian perhatikan, nih yang udah jawab nggak usah jawab lagi. Belum apa? Ada di modul loh, Neng, sebagian. Di modul etika ke masjid itu ada di modul, ya. Oke, hal baik apa yang tidak boleh dilakukan di masjid atau di rumah Allah? Sip, 1. Jual. Kok nggak boleh di masjid jual beli? Takut mengotori masjid. Terus bukan tempatnya lagi. Masjid dipakai untuk ibadah. Ada lagi yang lain? Ada 2 kalau dalam hadis. Hal baik jual beli kan hal yang baik ya. Bahkan Nabi cara mencari maisahnya dengan cara berjual beli. Ternyata di masjid tidak diperboleh. Satu lagi, ada yang tahu? Kalau dilakukan di masjid, dalam hadis dikatakan orang yang melakukan jual beli maka semoga tidak mendapatkan keuntungan. Jual beli di masjid itu salah satu bentuk doa orang yang melakukan jual beli di masjid. Yang kedua, didoakan agar barangnya tidak ketemu. Berarti yang kedua apa? Kira-kira? Apa, Neng? Mengumumkan barang yang hilang. Ya, itu 2 hal yang tidak boleh dilakukan di masjid. Oke. Mengapa masih disebut rumah Allah? Ini berasal dari kata apa tadi? Artinya? Tempat sujud. Tahu nggak hakikatnya kenapa kita disuruh sujud meletakkan kening ke tanah? Hakikatnya sujud kan itu ya, meletakkan kening ke tanah kan ya. Makanya kalau dalam syariat kan ketika kita salaman, takzim, penghormatan kepada mungkin orang tua, guru, siapa lagi ya? Kakak kelas, waktu kita salam gini, coba gini, boleh nggak? Gini, boleh nggak? Jadi harusnya gimana? Harusnya lagi ya. Gini gitu. Oke, jadi saya tanya nih, boleh nggak bentuk penghormatan kepada guru kemudian kita cium tangan, meletakkan tangan di kening? Kenapa nggak boleh? Karena
Iya, para ulama mengatakan karena kalau ke kening itu hakikatnya kita sujud. Jadi harusnya ketika kita mau takzim ke seseorang, penghormatan ke seseorang, ya, salaman kalau mau cium pakai mulut, bukan pakai kening. Ya, kalau memang nggak mau cukup berjabat tangan saja. Contohnya gini, kalau memang kita terbiasa pakai kening nih, mau merubah kebiasaan, salam aja begini. Nggak usah di toeng. Tapi kalau mau, apakah diperbolehkan? Boleh, asal jangan pakai jidat. Paham ya? Jadi bisa kita amalkan nanti setelah ini. Oke, baik. Kemudian siapa yang tahu kisah seorang Badui yang kencing di masjid? Kenapa dan bagaimana sikap Nabi dan para sahabat? Nabi tersenyum ya, cur langsung ya ketawa Nabi ya. Pernah dengar nggak, Ayesa? Ayesa, Aura, nggak? Yang pernah dengar kisahnya? Coba. Pernah dengar? Terus ada yang pernah tahu? Ada seorang Badui. Orang Badui ini orang Arab pinggiran yang memang secara waktu itu secara keilmuan belum menguasai, ya. Dan pada zaman dahulu itu masjid terbuat dari maksudnya lantainya itu masih dalam kondisi tanah, bukan keramik, ya. Masuklah orang Badui ini ke masjid. Mungkin udah kebelet ya. Dilihatkan di pojokan nih, udah langsung aja dia cur di situ ya. Nah, sedangkan di dalam masjid itu ada sahabat, ada Nabi. Nah, sahabat itu emosional ketika melihat ini rumah Allah, ngobrol yang nggak bermanfaat aja nggak boleh. Kok bisa sampai dikencingin? Ya kan itu luar biasa banget. Tapi ketika para sahabat marah dan mau mengkat itu mau memberhentikan orang Badui yang lagi pipis. Kata Nabi, udah biarin aja. Dibiarin. Kenapa Nabi bilang biarin aja? Terus udah dibiarin aja gitu aja. Biarkan saja sampai selesai. Sampai selesai pipis, kemudian setelah itu baru dikasih tahu. Bekas pipisnya diapain? Disiram pakai air. Kenapa Nabi nggak mengkat ketika ada orang yang pipis terus diusir suruh keluar? Pinter Nadine, Masya Allah. Karena kalau lagi pipis, namanya pipis belum kelar, dikat, bececer lah ya ke seluruh semua area. Walhasil yang bersihnya capek dan masjidnya penuh najis ya. Jadi dari hadis ini diajarkan supaya berlaku lemah lembut kepada siapapun ketika orang tersebut dalam kondisi bersalah. Ya, karena kita nggak tahu penyebab dia tiba-tiba kencing. Ternyata kalau dalam hadisnya memang secara keilmuan dia tidak paham, ya. Nah, itu bisa diterapkan di sini. Misal nih, terutama ada beberapa kejadian yang saya pernah lihat di masjid ketika imam sudah takbir Allahu Akbar. Ada yang masih berisik. Kira-kira posisi orang yang berisik itu sama dengan nggak dengan posisi Arab Badui tadi? Yakin nggak tahu secara hukum? Yakin dia nggak paham? Menurut kalian, orang yang berisik di masjid tadi kira-kira sama nggak posisinya dengan Arab Badui? Tidak. Berarti penanganannya apakah sama? Beda. Lihat situasi dan kondisi. Jangan sampai ada orang berisik dibiarin aja. Biarin sampai dia selesai gibah. Baru dikasih tahu, nggak, posisinya salah ya. Jadi bagaimana kita mengkondisikan seseorang ketika mereka bersalah, kita harus mengenali orang tersebut. Kalau posisinya dia tahu, ya nggak apa-apa, langsung dikasih tahu. Ya, jangan sampai dibiarkan. Terutama kalau mau sholat. Ya, harusnya ketika kita datang ke masjid, begitu melihat masuk, langsung atur barisan. Supaya ketika imam takbir, barisannya sudah rapi. Jadi imam nggak perlu lagi nunggu sampai 5 menit merapikan barisan. Harusnya seperti itu.
Oke ya, baik. Sekarang kita coba, karena pembelajaran ini hakikatnya kalau secara teks diasnoti tadi barusan, Antuna sudah tahu. Contohnya hal-hal apa saja yang harus dilakukan di masjid. Kemudian apa yang tidak boleh dilakukan di masjid. Nah, kita akan bagi jadi 5 kelompok. Ada satu kejadian dari per kelompok ini, pembahasannya nggak lama. Ya, ada 1-2 pertanyaan, kemudian didiskusikan sebentar saja. Karena kejadian ini yang sering terjadi di masjid kita. Nah, nanti solusinya dari ada yang 2 pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Ya, supaya sebenarnya ini tujuannya untuk mengingat kembali dan saling amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada kejadian ini apa yang harus kita lakukan ke depannya harus bagaimana. Dan berharapnya pertemuan kali ini akan meng-cut atau menutup hal-hal yang tidak baik yang pernah kita lakukan di masjid. Ya, yang baik kita lanjutkan, yang tidak baik kita tinggalkan. Oke. Jadi nanti diskusikan 5 menit, maju per kelompok 2 menit tanpa melihat. Ya, kelompoknya kan nggak banyak nih. Berarti satu kelompok kalau 5 kelompok, satu kelompok 3 ya? 3 atau 4. Ya, nanti kita tunjuk sesuai ini aja ya, sesuai duduk ya. Nggak usah sesuai absen ya. Terus diskusikan selama 5 menit, presentasi 2 menit sampai 3 menit. Ya, apa yang harus disampaikan, kemudian apa saran-saran Antuna dari kisah tersebut. Kisahnya juga nggak panjang-panjang, nggak kayak baca novel. Cuman 1-2 baris, 3 baris. Pertanyaannya sudah ada. Apa yang harus dibahas di situ. Majunya tidak boleh lihat buku. Jadi hasil benar-benar hasil diskusi. Boleh langsung dipraktekkan. Tapi ingat adab-adabnya. Ketika kita presentasi harus seperti apa, kemudian cara bicaranya seperti apa. Paham ya? Aura? Paham? Apa coba Aura? Suruh ngapain coba? Kita jalan-jalan ke masjid. Per kelompok, terus? Etika di masjid kita. Etika di masjid kita. Suruh ngapain kita di masjid kita? Sholat? Enggak, apa namanya, perbuatan yang nggak baik. Yang nggak baik dilakukan. Harus dilakukan di masjid kita? Enggak ya Kak, perbuatan yang nggak baik yang ada di Tinggalkan. Oke. Sambil kelompok pertama ya, yang depan itu saja nih 3. Kelompok kedua 3. Kelompok keempat, kelompok ketiga, kelompok keempat, kelompok kelima. Paham ya? Ini berlima. Emang belakang? Oh ya, yang satu gabung ke sini nih. Yang satu gabung ke kelompok 2. Ya, iya. Oke. Jadi diskusikan dan semuanya harus berperan aktif ya. Nanti di sini ada instruksinya. Sekarang jam 14:14. Berarti selesai jam 14 tambah 5 berapa ya, Neng? 16. 19. Lewat 20 lah. Sambil kita lihat ini. Semoga internetnya nyala ya. Kadang-kadang internetnya nggak nyala nih. Kelihatan nggak? Senggol. Siapa yang pernah nonton film Salahuddin Al-Ayyubi? Salahuddin Al-Ayyubi. Sambil saya bagiin ya. Nanti kalian lihat. Pernah nggak kita kayak begini? Atau adik kita pernah nggak kayak begini? Nah. Ambil yang kelompok 1. Ya. Sama diisi bawahnya. Langsung dimulai. Ambil yang kelompok 1, kelompok 2. Hah? Iya, pindah ke sini. Ambil yang kelompok 5. Ambil yang kelompok 4.
Iya. Ambil yang kelompok Keren dah itu. 3 mana? Oke, jadi boleh nggak itu Neng? Pernah nggak kita kayak begitu? Pernah lihat? Atau adik kita pernah begitu nggak? Oke, ada satu lagi ya, kita cek satu lagi. Ya, mana? Iya. Jaraknya jauh banget itu. Mana? Iya. Nah, itulah fungsinya kita belajar hari ini. Supaya apa yang terjadi di sini tidak terjadi di Q1. Lihat. 2, jaraknya nggak betul. Nah, kira-kira dosa nggak dia ya? Nah, ada satu lagi, ntar kita cek dulu. Ada di sini. Sambil mengerjakan. Ini intermezzo. Apa, Neng? Mana sih? Itu sama tadi jodoh ya. Tapi kan beda kan? Oh, enggak. Ini tuh buat ini. Oh. Kelompok 4 ya. Ini pertanyaannya ya. Salah ini kelompok 4 harusnya. Salah ketik. Lima menit ya, Neng. Mana? Kelompok 3. Apa? Lihat ya, yang ini. Yang mana? Diskusi kelompok pertanyaan jawabannya di mana? Boleh di bawah, boleh di belakang. Yang penting nanti presentasinya nggak lihat. Ya, nih. Dan diisi yang refleksinya ya. Iya. Oke. Ngapain dia, Neng? Aduh. Pernah nggak kita di masjid ini kayak gitu? Nggak pernah ya? Oke, ini sekilas saja gambaran apa yang terjadi di masjid-masjid jika ada orang-orang yang tidak tahu dibawa ke masjid. Tapi ini posisinya anak-anak ya. Iya, sesuai kelompoknya aja. Boleh. Yang nendang anak-anak, yang ditendang anak-anak. Jika sholat jamaah Isya setelah puret seorang anak Ah. bernama Ini siapa? Siapa? Ya namanya Ririn, entah apalah, yang penting Ri aja namanya. dan teman-temannya bergosip ke hal baik apa? Hal baik. Jadi Antuna bisa cari jawabannya melalui diskusi, bisa melalui modul, bisa bertanya, asal jangan bertanya sama Ustazah. Ya. Yang refleksinya jangan lupa paling bawah. Jawabannya untuk jawaban diskusinya boleh di bawahnya, boleh di belakang. Yang penting presentasinya tidak melihat. Ya. Hah? Ya nanti temennya yang bacain. Sambil ingat-ingat. Apa? Hah? Oh, ilal magsalah. Naam. Ahsanti kok anti mahiratun jiddan bilugatil arabiyah. Masya Allah. Pintar banget pakai bahasa Arab, Masya Allah. Anak itu anak ke La. anak ngantuk. Iya, bisa. Anak makan permennya. Enggak,
Sekali aja permen, nggak boleh 2 kali. Udah. Siapa yang nulis? Nanti terus katanya nggak usah. Ditulis, kan nanti dikumpulin diperiksa. Sama ini yang terakhir. Sama refleksi akhir ya. Bentar dulu sayang. Apa? Tadi mau nggak gitu beda kan Zat? Sama aja, mirip-mirip. Ya. Apa nih? Dalilnya. Enggak. Mengapa remaja sering lupa buang sampah saat kegiatan? Apa dalil Al-Maidah? Ini maksudnya ini. Yang berkaitan sama dalil Al-Maidah, kaitan sama ini loh. Oh, Sama kasus ini. Ya. Jangan lupa refleksinya ya, refleksi yang di bawahnya. Dua menit lagi ya. Kok mati? Ya jangan kita ayat 206. Ustazah ini nyambung nggak? Yang hadis ini. Itu hadis yang nyambung ke mana? fokus ibadah. Al-A'raf 204. Nah, ini berkaitan dengan ayat 204. 206 yang ini. Hal baik apa? Makan minum. Enggak lah, Neng. Enggak. Ini ayat 200 untuk ayat 204. Ustazah di masjid boleh nggak kita Ya, main? ini hadis untuk ayat 204. Oh, ya. Ya kan? Ustazah, Apa? itu bentar. Kita main HP boleh, yang penting nggak berisik boleh nggak? Sekarang main HP apa manfaatnya, itulah yang lagi ditanya. Ya, Masih pribadi sendiri kita terus. boleh. Atau komitmen kalian bertiga apa aja. Dah. Boleh. Nanti kan ini menjelaskannya nggak harus baca, jadi spontanitas saja. Kira-kira makanya diingat-ingat apa pertanyaannya, satu aja, ya. Hobipa aja udah. Hah? Bang Hobipa. Gimana caranya ini? Oke, sudah. 1 menit lagi bisa? Oke, 1 menit lagi ya.
Ada hadis yang tentang fokus gimana sih Kak? Kenapa? Apa aturan sholat tentang fokus ibadah Mana Neng? syariat? Yang mana sih? Apa aturan syariat? Mana sih? Apa itu? Oh, apa yang tidak boleh dilakukan? Apa aturan syariat tentang fokus ibadah? Maksudnya untuk fokus ibadah yang disyariatkan itu harusnya seperti apa? Supaya ibadah kita fokus, ya. Syariat itu menganjurkannya seperti apa? Misalnya A, B, C, D. Membaca Al-Quran boleh? Supaya ibadah kita fokus. Istighfar. Supaya ibadah kita fokus, apa yang harus kita lakukan? Tapi harus sesuai Al-A'raf. Enggak juga. Enggak. Kalau yang sesuai Al-A'raf ada tidak? Al-A'raf tentang apa coba? Ini enggak Pokoknya gini, sesungguhnya orang-orang di sisi Tuhanmu tidak merasa enggan untuk menyembah Allah dan mereka mensucikannya dengan kepadanya mereka bersujud. Adalah. Adalah. La yastakbir. Oh, sujud ya dah. Apa? Ada kan ini? Enggan untuk menyembah. Tunggu bentar saya. Mana? Iya kan yang ini? Inda Robbika 1 dapet. Ini nih. Coba terjemahkan dengan baik. Apa? Kita nggak usah nyambung sama studi kasusnya. Enggak nyambung nggak apa-apa. Dari ada. Ya, dapat nggak? Ah. Yang dari itu aja, yang dari ayat itu. Oke. Oh, syukron. Udah ya, satu lagi. Satu lagi. 1 menit kan? Kelompok 1 dah. Kelompok 1 siapa yang mau maju? Bertiga, mau bertiga. Kelompok 2. Majunya nggak panjang ya. Disampaikan apa sesuai dengan pertanyaannya aja. Berapa tuh berapa? Berempat nggak terlalu banyak. Mau berempat majunya? Berdua siapa yang mau maju? Nizma. Oke. Kelompok 3 siapa yang mau maju? Kelompok 1 3, kelompok 2 2. Kelompok 3 semua 4-4-nya. Yakin? Iya. Kelompok 5. Kelompok 4. 3-3-nya. Oke, kelompok ini Emang bolanya di atas ya? terserah. Boleh nggak pot ya? 4-4-nya mau maju. Yakin ya? Dibagi-bagi ntar. Oke, nggak bawa sesuatu kan? Kelompok 2 berdua aja. Oke. Ya. Refleksinya kan saya bilang harus dibacain. Sampaikan secara lisan. Penjelasannya pun pakai lisan. Ya, makanya harus menguasai. Apa? Boleh. Jadi penjelasannya aja yang tidak dibaca. Apa, Neng? Oh, kenapa nggak ditulis? Nanti dilengkapi ya. Oke. Oke, baik. Ya. 1 kelompok 3 menit. Berarti 3 kali 5, 15. Ya. Yang menanggapi dari apa yang disampaikan kelompok lain, maka akan mendapat nilai tambahan. Oke. Dan nanti saya akan tanggapi juga jika ada hal-hal yang harus ditanggapi. Baik, sekarang kita ke kelompok 1. Harus berlawanan sama cahaya ya, Neng, biar nggak bercahaya banget. Ke sini boleh, ke sebelah sini. Wow, keren gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jawabannya di sini gimana? Nggak apa-apa. Jawabannya di atas.
Setelah sekolah, seorang anak SMP bernama Aan selesai makan, titik pedas sambil mendengarkan ceramah. Karena asik mengobrol, dia membuang bungkus kritik sembarangan di bawah saja dapat menyebabkan sampah berserakan dan bau amis mengganggu jamaah di sekitar. Diskusi kelompok mengapa sering lupa buang sampah saat kegiatan. Naikin suaranya Neng biar kedengeran. Ayo coba pelan-pelan supaya temennya paham apa yang ditanya. Mengapa remaja sering lupa buang sampah saat kegiatan dan apa dalil Quran surat Al-Maidah ayat 6 tentang wudhu dan kebersihan, dan bagaimana cegah ini dengan aturan no snack zone. Oke, sekarang jawabannya nggak boleh lihat ya. Fahami saja dari kasusnya, kemudian sesuai hasil diskusi tadi. Ini mengapa remaja sering lupa buang sampah saat kegiatan? Mengapa remaja Simak baik-baik ya. Kalau nggak kedengeran interupsi aja. Kurang Mengapa kenceng. remaja ini sering lupa buang sampah saat kegiatan dan karena malas membuang. Jadi itu karena kenapa paling banyak remaja yang sering lupa membuang sampah itu karena biasanya kan pas udah habis makan snack nih, kadang itu di masjid itu kita tuh naruh aja di lantai itu, pas acaranya udah selesai atau ini selesai itu sering tertinggal karena lupa. Kalau nggak tuh kita kalau di rumah itu kita taruh di ini paha kita, terus pas kita bangun tuh jatuh nggak nyadar gitu. Nah, kalau kita kaitannya dengan Quran surat Al-Maidah ayat 6 itu, kan di ayat ini kan menjelaskan tentang wudhu dan kebersihan gitulah. Nah, jadi itu di sini kan dikatakan tuh bahwa kalau misalnya kita hendak sholat tuh dalam keadaan bersih. Nah, artinya tuh tempat yang kita pakai untuk sholat itu juga harus bersih dong. Jadinya tuh bersih. Nah, kaitannya kan di sini kan kalau misalnya buang sampah kan jadi kotor gitu ya, jadinya tuh kurang sesuai dengan ayatnya. Itu sama kalau misalnya bersih kan juga meningkatkan keutamanya gitu. Itu bagaimana cara mencegah biar kita nggak lupa bahwa buang sampah kita gitu kan, jadi antara kita nggak bawa sampah plastik, jadi kita bawa pakai toples gitu. Jadi makanan jadi kita nggak lupa kan punya toplesnya kan, atau nggak lebih baik lagi kita nggak bawa plastik, bawa minuman aja. Gak usah bawa makanan tapi bawa minuman. Boleh ya? Kalau di Ali Usman boleh nggak bawa minuman? Nggak boleh. Bawa makanan boleh nggak? Nggak boleh. Kalau bawa kertas boleh nggak? Belajar bawa kertas boleh nggak? Boleh. Kalau kita lagi belajar kemudian nulis sesuatu pakai pensil salah dan menghapus. Kira-kira saat menghapus, setelah menghapus ada sampahnya nggak? Pernah nggak tanpa sengaja membuang bekas penghapusnya ke lantai masjid? Pernah. Atau disengaja? Pernah? Pernah. Jadi kalau ada yang buang sampah bekas penghapus di masjid, kira-kira sama nggak kasusnya sama ini? Sama. Ini contoh aja dari keripik, ya. Karena di sekolah kita nggak boleh bawa keripik, tapi boleh bawa penghapus. Boleh menghapus. Jadi, apa yang harus kita lakukan ke depannya? Dibersihkan. Kalau nggak sampahnya itu pas kita hapus itu kan ada bukunya. Ya. Itu kertasnya itu kita tuh dingin aja, pas misalnya kita tuh hapus, di bawahnya tuh ditaruh kertas, terus sisa sampahnya itu dituang ke kertas itu, terus kita simpan kertasnya. Kalau misalnya kan bisa aja ketinggalan. Ya. Itu mungkin kertasnya itu bisa kita selipin juga di buku kita. Oke, sepakat nggak? Sepakat ya, berarti nanti akan saya tandai nih. Kalau kelas 8 yang belajar di masjid, yang pertama saya cek adalah bekas penghapus. Karena makanan nggak boleh ya. Permen boleh nggak? Nggak boleh.
Oke. Sip, coba Neng. Tanya sama teman-temannya, paham nggak apa yang kalian obrolin tadi di depan? Tanya Jasmine, ada pertanyaan nggak? Tanya. Coba tanya. Satu aja Neng, nggak boleh banyak-banyak. Jasmine mau pilih yang mana? Yang lama-lama ya. 1, 2, 3. Pilih mana Jasmine? Aura. Aura. Pertanyaan. Ya. Kalau kita kan sudah ada ceramah gitu ya. Ya. Nanti kira-kira ada yang bawa snack, kayak bawa permen, minum, nah, kalau misalnya barangnya dia ini sholatnya tuh kayak barang ini ada barang sadar sendiri kalau misalnya itu barang itu ada yang ketinggalan. Kalau misalnya barang yang ketinggalan itu kan bakalan baginya kan dia sendiri. Nah, Terus sebelum ini kita harus lihat dulu barang-barang apa yang masih ada di lantai gitu biar kita nggak ketinggalan. Berarti harus lebih teliti ya. Oke, gimana Aura? Ya, pernah barangnya ketinggalan di masjid ya? Pernah ya? Hilang nggak? Alhamdulillah. Oke, baik, satu aja ya. Berarti kelompok 2 nanti, kelompok 3 tidak, boleh tidak bertanya. Yang lain dikasih kesempatan. Syukron, jazakumullahu khairan. Sekarang maju ke kelompok 2. Ijlisna. Mau ditutup dulu boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke kelompok 2. Jazakumullahu khairan, barakallahu fiik. Nanti ini ya dikumpulin ya Neng. Saya mau lihat hasil ininya. Jawabannya. Jangan lupa namanya ditulis. Sebutin aja tadi sebagian. Kedepannya harus gimana? Ini kedepannya harus gimana? Jadi kan perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang ketertiban ketika penerima saat ibadah salat berjamaah. Jadi sini studi kasusnya ketika salat jamaah Isya setelah pulang seorang anak SMP bernama Dwi dan teman-temannya bergosip salah satu menunggu imam tertawa nyaring hingga mengganggu saf salat di belakang dan membuat khusyuk jamaah lain buyar. Oke, dari kasus ini di sekolah kita pernah, di masjid kita? Pernah. Baik, lanjut. Terus kelompoknya dan gosip saat ibadah di masjid dan contoh sunnah bagaimana buat saya mode selama sholat. Jadi dampaknya itu pertama kita mendapat dosa dan kedua mengganggu kefokusan orang buat sholat, tiga mengulur waktu untuk kayak mengatur barisan buat mulai sholat, sama mengganggu kenyamanan buat sholat. Modenya yang pertama saling mengingatkan. Jika ada teman kalian atau kakak kelas lah siapapun tegur aja nggak apa-apa, nggak akan bersama dalam pahala. Yang kedua meningkatkan kesadaran diri. Jangan kalian negur terus tiba-tiba gibah begini. Contohnya kalian ya jangan berisik di masjid, nggak usah gibah. Lah tiba-tiba setelah bermasak kemudian jawab tahu nggak masa si Aisyah kayak gini nggak usah kayak gitu, bikin malu aja itu mah. Oke, Masya Allah. Karena masjid itu adalah tempat kita untuk beribadah dan rumah Allah. Sudah? Bisa dipahami dari kasus dan solusinya? Oh, bisa. Kemudian ada yang mau ditanyakan? Nadine duluan. Satu pertanyaannya Nadine. Gimana caranya kita nahan diri buat gosip nggak gosip di masjid? Soalnya kan pasti setiap orang pasti ada dong jenisnya. Gimana tuh? Pertama, jauh-jauh dari teman kalian yang dekat. Kedua, isi sok depan dulu. Kalau kalian dekat sama teman kalian kan malah gosip, jadi jauh-jauh aja. Yang ketiga introspeksi diri karena kita belajar di masjid.
kalian juga pasti punya dosanya udah banyak kan, saya kalian tambah-tambahin lagi. Jauh-jauh dari temen itu maksudnya apa ini? Kita ngomong berdua. Jadi nggak usah ada temennya. Maksudnya kan kadang kita punya teman dekat dan dekat, kadang kita gak sama dia, mungkin sementara kita agak kayak apa ya, gak salat bareng dia dulu dalam waktu itu. Oh, boleh gitu ya? Boleh ya? Mencari yang terbaik. Tapi nanti kalau di kelas gosip lagi? Oh, enggak ya? Di masjid enggak, di kelas juga? Enggak, oke. Bisa dipahami? Jadi apa refleksi ke depannya? Refleksinya, insya Allah kalau udah nyampe masjid kita langsung melakukan barisan dan tidak mengobrol atau bergosip dan lain-lainnya. Oke, sepakat? Bisa kelas 8 ya? Jadi contoh terbaik buat adik kelas dan kakak kelas. Bisa ya? Catat. Oke, syukron. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ditulis belum Neng ini namanya? Udah ya? Oke, baik. Sekarang ke kelompok 3. Udah salah aja. Bacakan secara singkat kasusnya atau nggak usah dibaca, diceritakan aja secara singkat. Lanjut. Neng udah dikasih nama belum? Oh, belum dijawab ya. Lengkapin kasih namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Studi kasus beberapa siswi sering bercanda. Pelan-pelan aja bacanya biar terbaca dengan baik. Coba, Aura. Beberapa siswi sering bercanda, berbicara keras, bermain HP, dan makan di dalam masjid saat tidak ada kegiatan sholat berjamaah. Terkadang mereka meninggalkan sampah di sudut masjid dan tidak menjaga kebersihan serta ketenangan. Ketenangan. Mirip dengan yang kasus nama poin berapa tadi? 1. Tapi ada ya poin bermain Oke, lanjut. Diskusi kelompok, sebutkan pelanggaran yang terjadi dalam kasus tersebut. Hal baik apa yang tidak boleh dilakukan di masjid? Apa aturan syariat tentang fokus ibadah? Aturan Al-A'raf. Di 206. Oke, ada 3 ya. Dari kasus main HP, buang sampah, ngobrol, dan lain-lain. Ada 3 poin. Yang pertama, sebutkan pelanggaran yang terjadi dalam kasus tersebut. Pelanggarannya itu ada mengobrol, bercanda, main HP, makan di masjid, dan buang sampah tidak pada tempatnya. Oke, Neng. Saya tanya. Dari kasus-kasus yang ada, pernah nggak terjadi di kita? Pernah. Nadine, nggak pernah ya? Oh, pernah. Yang mana yang nggak pernah? Yakin main HP nggak pernah? Kalau lagi dikunjungi sama orang tua? Oh, pulang ya. Oke, lanjut. Yang kedua. Hal baik apa yang tidak boleh dilakukan di masjid? Yang pertama itu Tadi dari masalah ini, tunggu dulu. Tadi dari masalah ini sebagian sudah dibahas di kelompok berapa? Di kelompok 1. Kalau saya tanya, untuk yang bermain HP, bagaimana solusinya menghindari bermain HP di masjid? Aura, coba. jadi kita ke masjid bawanya Al-Quran bukan HP. Oh, bawanya Al-Quran bukan HP. Masya Allah. Apa yang penting di HP kita ngeliatnya tuh kayak Al-Quran. Kalau enggak itu orang-orang ceramah. Oh, boleh ya? Ceramah Baca Al-Quran lewat HP di masjid boleh? boleh. Boleh.
Di luar masjid boleh ya? Di masjid boleh. Santi lanjut yang kedua. Tapi kan kalau lihat sampai ceramah juga boleh. Boleh ya di masjid ya. Mengganggu orang lain nggak? Mengganggu orang lain nggak? Sip. Lanjut. Apa yang tidak boleh dilakukan? Makan, ngobrol itu sebenarnya hal baik, tapi tidak boleh dilakukan di masjid. Tadi yang pas tes awal ada beberapa hal. Ada apa saja? Jual beli, terus mengumumkan barang yang hilang. Oke, lanjut. Keterkaitan dengan surat Al-A'raf ayat 206. Kita tidak enggan untuk beribadah kepada Allah dan mensucikannya. Kita juga bersujud hanya kepadanya. Bersujud hanya kepadanya. Kepada siapa? Kepada Allah. Kalau saya tanya nih, yang perihal apa ayatnya? Hafal nggak? La yastakbir, iya kan? Caranya satu, tidak sombong ketika kita sujud, ya. Jadi kenapa di awal tadi saya tanya, kenapa ketika kita sujud jidat ini menyentuh tanah? Ini ada kaitannya sama surat yang ini. Itu menunjukkan ya karakter kita bahwa kita ini makhluk yang hina di hadapan Allah. Merendahkan diri di hadapan Allah bentuk ibadah kepada Allah. Makanya kita sujud menyentuhkan jidat ke tanah, ya. Tapi apakah diperbolehkan ketika kita merendahkan diri di hadapan manusia? Tidak diperbolehkan. Oke, refleksi ke depannya. Refleksi ke depannya, kita tidak akan mengobrol di masjid. Konsekuensinya kalau kita ngobrol di masjid, kita istighfar 3 kali sama baca Quran Al-Baqarah. Oke, sepakat nggak? Nadine nggak sepakat? Hah? Kalau nggak sepakat Nadine ditanya kesepakatannya. Sepakat nggak Nadine? Insyaallah. 1, nggak boleh buang sampah penghapus. 2, nggak boleh ngobrol. Sop pertama harus dipenuhi. Kemudian nggak boleh bawa makanan. Terus nggak boleh apa nih barusan? Ini mengobrol. Nggak boleh ngobrol. Kalau ngobrol istighfar dan baca Al-Quran surat Al-Baqarah. 1 pertanyaan. Nadima dulu, Nadima. Yang tadi kan bukan di sini ya. Nah kalau misalnya masih kali itu kan nggak boleh main HP ya. Nah itu misalnya kita nonton drama, kita ngajakin teman kita. Pas kita ngajakin itu kan kita tuh kayak ajak buka yang lain gitu kan nonton TikTok, lalu dia maksa-maksa. Nah itu kan dia kan bakalan apa ya, maksudnya jadi nggak kondusif gitu kan, nggak berisik. Nah itu jadi berisik. Nah itu gimana cara menanggapinya? Tapi dia tuh maksa biar nggak berisik juga, tapi kita tuh nggak buka yang lain juga. Nah gimana Neng? Ya HP-nya disimpan. Udah disuruh sama nanti baca Quran nanti gitu. Kalau dia tetap sama Pak, misalnya ini HP-nya. Mbak, jangan ini aja. Anti rebut. Mati apa sih itunya? Iya itu mati sama itu mati. Anti rebut terus bilang sadar diri ini HP Ana gitu. Oke? Jadi bukan HP anti gitu. Oke. Jadi kalau ada temen yang maksain, ya itu kan dalam kategori melanggar berarti ya. Ajakin ngobrol baik-baik dulu, ya kenapa harus seperti itu. Terus kasih tahu pelan-pelan ya. Jangan langsung ya to the point jebret. Lama-lama kita dimusuhi nanti, ya. Pelan-pelan kasih tahu. Kecuali kalau kita udah dengan cara yang santun, bahasa yang baik, dia nggak mau, baru kita ambil langkah berikutnya. Karena dalam hadis kan ada 3. Man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi, bilisan, kemudian bidua. Wadzalika adaful iman. Pertama pakai tangan, artinya kekuasaan.
kemudian pakai lisan, ngomong baik-baik. Kalau nggak bisa juga bil qalbi, pakai hati alias didoakan supaya dia menjadi manusia terbaik, teman baik. Oke. Baik, syukran. Jazakumullahu khairan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 4. Ayo lo. 3 menit ya, Neng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang SMP bernama Sari datang dengan jilbab pendek tanpa mukena yang menggunakannya kurang sempurna dan menarik tatapan tidak nyaman dari jamaah lain. Oke. Tidak nyaman jangan macem-macem ya. Saya tanya, ada nggak di pesantren kita kayak begitu? Sholat nggak pakai mukena, jilbabnya pendek? Atau pakai mukena tapi rambutnya kelihatan? Ya kan sama aja, pakai mukena rambutnya kelihatan. Sadar, tapi kan kalau kita mukena bagian yang mukena itu ketat terus kan rambutnya keluar. Pernah ya rambutnya kelihatan? Sadar rambutnya kelihatan? Iya, nanti dikasih tahu. Oke, lanjut. Bagaimana solusinya? Bagaimana menjadikan mengajar tentang etika wajib. Jadi kan biasanya kan kayak fashion kan cuma yang berlihat. Jadi tuh sampai di bawah tuh sampai kayak tulis gitu. Jadi lebih baik ya tuh kalau misalnya satu jangan pakai kayak kerudung pendek gitu. Lebih baik dia pakai mukena. Kalau nggak dari luar tuh dia udah pakai pakaian yang menutup aurat buat sholat. Emang kenapa harus begitu? Emang kenapa harus begitu? Biar menutup aurat ya. Oke, kalau sholat nggak menutup aurat sah nggak sholatnya, Neng? Jadi penting nggak menutup aurat dalam sholat? Kalau rambutnya kelihatan, padahal udah berusaha semaksimal mungkin. Qadarullah, pakai ciput. Selalu ada jalan menuju Mekah. Ya nggak? Oke, lanjut. Apa solusi yang ditawarkan dari Quran Surat An-Nur ayat 30 sampai 31? Solusi yang ditawarkan dalam surat An-Nur ayat 30-31 itu dia menjaga tatapannya dan menutup auratnya. Kalau misalnya dia memakai perhiasan, hendaknya dia enggak menunjukkan perhiasan yang dia pakai. Yang berkaitan sama kasus ini yang mananya coba? Surat An-Nur itu yang bagian mananya? Menutup aurat. Jadi kalau ada seorang muslimah ya atau muslim pun boleh ke masjid mau sholat nggak menutup auratnya secara sempurna, kira-kira apa yang akan terjadi? Sholatnya nggak sah. Oke, jadi kedepannya refleksinya? Jadi itu menutup aurat, dia menjaga aurat. Komitmennya jika ada orang yang lupa atau tuh dia sadar kalau misalnya tuh itu pakai jilbabnya pendek terus udah rambutnya kelihatan, terus mending dia balik habis itu ganti jilbab atau pakaian yang udah menutup aurat. Sepakat? Oke, syukron, jazakumullahu khairan. Sekarang nggak ada pertanyaan ya, karena saya akan bertanya satu buat semuanya. Udah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, sekarang saya tanya Neng, satu. Kalau kita ngelihat temen kita nih udah berusaha pakai mukena yang rapi, sarung yang rapi, bahkan kaos kaki, qadarullah, ya, pas sujud sarungnya terangkat.
nggak pakai kaos kaki ini ternyata, atau bahkan pakai kaos kaki, qadarullah kaos kakinya bolong. Ya. Posisi kita yang lagi sholat di belakang, bolehkah kita bergerak membenarkan sarung untuk menutupi kaki yang terlihat? Boleh. Boleh ya. Kalau misalnya kita lagi sholat, kemudian sarung kita melorot, ya, pernah nggak? Astagfirullah. Bolehkah kita membenarkan sarung yang melorot ketika kita sedang sholat? Termasuk merusak ini etika dalam sholat, rukun-rukun sholat tidak? Membatalkan sholat tidak? Tidak, ya, kalau dalam posisi darurat. Tapi kalau sengaja dipelorotin, angkat, batal, ya. Pernah juga? Karena kan ya tiba-tiba copot itu Lagi sujud, ruku. ya ruku terus di situ ada kayak udah ada jagal ini ketek terus Boleh, selama nggak disengaja boleh. Kenapa laki-laki kalau pakai apa sarung tuh kayak digini-giniin terus gini kan? Terus kalau cewek tuh cuma sekedar dikit doang gitu. Kalau laki kalau copot bahaya, ya. Ya maksudnya dilipat-lipat itu sebenarnya hakikatnya ya memang caranya beda-beda. Ada yang memang lipat-lipat pakai ikat pinggang supaya nggak copot. Kalau perempuan, karena kan kalau laki nggak boleh melebihi mata kaki. Jadi gimana caranya supaya dia rapi? Kalau perempuan harus melebihi mata kaki. Jadi cukup diikat ujungnya, jret, kelar. Bahkan dia nggak boleh banyak-banyak diangkat di atas, karena akan keangkat yang bawahnya, ya nggak? Ya, jadi gitu ya. Oke, kelompok terakhir. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kelompok 5 akan membacakan studi kasus dan menjawab Studi kasus. Pada acara kegiatan Pelan-pelan bacanya biar dipahami sama teman-temannya. studi kasus. Pada acara kegiatan di Pantai di dalam remaja, seorang anak SMP hampir kena jamaah lain yang sedang istirahat, menyebabkan gaduh dan hampir jatuh mirip ribut anak-anak yang sering menjadi masalah. Diskusi kelompok, mengapa interaksi remaja sering ribut saat acara? Bagaimana organisasi remaja masjid bagus ini? Oke, dari kasus yang ada pernah nggak terjadi di masjid? Pernah di sini. Padahal itu bukan anak-anak ya, udah gede. Ada anak-anak SMP yang lari-lari? Ada. Oke, lanjut. Dari diskusi kelompoknya, mengapa interaksi remaja sering ribut atau tidak terjadi karena kurangnya pengawasan dari orang dewasa dan seringkali yang melakukan hal tersebut adalah faktor pemilihan Apa neng? dan juga adik kelas yang belum terlalu mengetahui tentang peraturan masjid. Oke. Bagaimana organisasi remaja masih baru sudah ini meningkatkan pengawasan dari orang yang lebih dewasa dibanding kita dan berani menegur walau yang melakukan hal tersebut adalah kelas senior. Berarti kalau kelas 8 lebih ke enggak ya? Insya Allah. Oke. Kalau organisasi yang ada di kita apa namanya? Duta Keibadahan. Jadi yang suka jaga-jaga itu Duta Keibadahan ya. Kelas 8 ada yang jadi Duta Keibadahan? Ada. Oh, udah lengser. Udah ganti. Ya, berarti tahun kemarin ya waktu kelas 7. Enak gak jadi Duta Keibadahan? Ada enak-enaknya. Ada enak, ada enggaknya, namanya hidup begitulah ya. Ada enak, ada enggak. Kalau enak semua harus di surga. Pinter, Masya Allah. Terus lanjut. Tuliskan satu niat dan komitmen pribadi yang akan kamu jaga saat berada di masjid. Jika
Niat yang pertama, niat untuk mencari ridha Allah. Khusyuk dalam beribadah dan memperbanyak ibadah. Kemudian komitmen yang akan kami lakukan adalah mencegah mengobrol dan bercanda di masjid dengan cara berzikir, berdoa kepada Allah Ta'ala, membaca Al-Quran, Dan membaca sholawat kepada Nabi sampai menunggu iqamah datang. Oke, ada beberapa ini. Satu apa tadi? membaca Al-Quran, Membaca Al-Quran. Dua, berzikir. Tiga, berdoa kepada Allah Ta'ala. berdoa kepada Allah. Tiga ya. Jadi kelas 8 akan memiliki kesepakatan membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa di masjid dengan tambahan-tambahan yang tadi. Nggak ngobrol, nggak ngerumpi, nggak gibah, nggak buang sampah sembarangan. Yang melanggar berarti istighfar 3 kali dan baca surat Al-Baqarah. Harus saling mengingat. Sepakat atau tidak? Sepakat. Yang namanya kesepakatan harus benar-benar disepakati dan dilaksanakan. Oke, sebagai penutup ada pertanyaan? Tidak ada? Bisa difahami semua? Bisa, alhamdulillah. Syukran, jazakumullahu khairan untuk kelompok yang terakhir. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Barakallahu fikunna, syukran jazakumullahu khairan. Kenapa Dila? Oke, yang belum dikumpulin, dikumpulkan ya. Perhatikan ya. Sebagai penutup di akhir ya, benar nggak apa yang Antuna sampaikan tadi? Sekilas ya. Mana tadi yang dipencet ya, Neng? Ini ya. Ada lain dia tertutup sama yang lain. Udah kelihatan? Oke, jadi ini diambil dari kitab karangan Adab-Adab ke Masjid Muhammad Tholib. Antuna bisa diambil, bisa lihat di buku ya. Adab fisik di masjid sudah disampaikan, sebagian menjaga kebersihan tadi sudah masuk ya. Mengenakan pakaian yang sopan juga tadi sudah masuk dalam kasus. Berperilaku tenang dan tidak gaduh sudah juga ya. Sudah masuk dalam pembahasan. Ini secara spiritual, secara keagamaan ya. Niat, kemudian dilatih kehusyuan dengan cara belajar, kemudian berdoa. Tadi di awal saya tanya siapa yang belum setoran doa masuk, keluar dan menuju masjid. Ayesa. Aura, maaf Aura. Emang Aisyah Sawal belum? Berarti 2 orang ya. Pertemuan ke depan di story nih, Neng. Oh, Jasmine juga belum? 3 ya. Yang menuju belum, tapi masuk dan keluar sudah. Oke, alhamdulillah. 4. Bisa insya Allah ya. Pakai rumus. Kemudian adab sosial di masjid ini menghormati, saling menghargai untuk menciptakan kerukunan. Tadi sudah masuk ya dalam studi kasusnya. Larangan di masjid berkata kotor, ya, berjual beli dan mengumumkan barang yang hilang, kemudian bergurau berlebihan. Kalau tidak berlebihan boleh tidak? Kalau bergurau tidak berlebihan boleh tidak? Harus lihat situasi dan kondisi ya. Kalau lagi sholat nggak boleh. Kalau memang waktunya tidak sholat dan tidak mengganggu orang lain, tafadholna. Oke ya. Jadi kesimpulan beradab di masjid. Kenapa? Karena masjid adalah pusat peradaban Islam. Adab di masjid mencerminkan adab seorang muslim. Dan mari kita menjaga kesucian dan ketertiban masjid dengan komitmen-komitmen yang sudah kita paparkan tadi. Kalau ada pelanggaran, istighfar berapa kali? 3. Terus baca surat Al-Baqarah. Berarti nanti saya buat list hari ini yang melanggar siapa, udah baca belum gitu ya.
Oke, baik, syukron jazakumullahu khairan untuk pembelajaran hari ini. Pekan depan kita setoran doa dulu bagi yang belum. Berarti ada 4 orang. Kalau yang sisanya melanjutkan doa-doa yang ada. Ya, ikutin aja. Kalau udah sampai 23 berarti tambah 3 lagi. 24, 25, 26. Ya. Kemudian doa-doa yang sudah dihafal diamalkan supaya tidak lupa. Apa-apa yang disampaikan tadi perihal etika di masjid juga diamalkan. Jangan sampai buat kegaduhan, gibah dan lain-lain. Karena hakikatnya kebaikan yang dilakukan di masjid akan menghasilkan pahala yang berlipat ganda. Oke, syukran jazakumullahu khairan ya untuk yang presentasi dan yang banyak bertanya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Nahtatim bilhamdalah wa du'a kafaratil majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdihi. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan ahabakalladzi ahbabtinilahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.